Pisdas, apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Kenalin, nama aku Aisyah Laila Mardiah dengan kode asisten SOD. Hari ini aku bakal nemenin kalian untuk praktikum hukum 2 Newton. Tapi sebelum itu, teman-teman udah tahu belum sih apa itu hukum 2 Newton? Yuk belajar bareng! Nah, di modul hukum 2 Newton ini ada 3 tujuan yang harus kita capai. Yang pertama adalah memahami apa itu hukum 2 Newton. Yang kedua, mengetahui hubungan antara massa benda dengan kecepatan benda. Dan yang terakhir itu adalah mengetahui hubungan antara massa yang bekerja pada benda dengan kecepatan benda itu sendiri. Nah, untuk lebih memahami lagi nih, aku mau kasih kalian contoh pengaplikasian lainnya. Yaitu contohnya misalkan kalau aku nendang bola. Nah, misalkan aku main bola nih sama teman aku. Nah, teman aku ini nendang bola sangat kencang, yang berarti dia masih gaya yang sangat besar ke bolanya. Sedangkan aku nendang bolanya itu pelan-pelan, yang artinya aku masih gayanya itu kecil ke bolanya. Kira-kira menurut kalian, bola mana yang akan bergerak lebih jauh dalam durasi waktu yang sama? Jawabannya pasti yang ditendang sama temen aku, karena dia masih gaya yang lebih besar, yang artinya percepatannya itu bakal lebih besar. Karena percepatan yang dialami sama bola teman aku ini lebih besar, maka dengan durasi waktu yang sama bolanya ini bisa bergerak lebih jauh dibandingin bola yang aku tendang. Untuk memahami hukum 2 Newton secara lebih baik, aku bakal ngasih beberapa contoh pengaplikasian hukum 2 Newton di kehidupan nyata. Yang pertama, contohnya waktu kita melempar batu ke atas, batu itu bakal kembali turun lagi ke bawah. Nah, sederhananya mungkin orang bakal mikir batunya turun lagi ke bawah karena ada yang namanya gaya gravitasi. Tapi sebenarnya konsep ini tuh menerapkan dari prinsip hukum 2 Newton. Nah, jadi ketika kita melempar batu itu ke atas, ada gaya yang kita kasih sama batu itu. Nah, arahnya itu kan mengarah ke atas, makanya si batunya akan bergerak ke arah atas sesuai dengan bunyi dari hukum 2 Newton tadi. Kalau arah si bendanya itu akan mengikuti dari arah gaya yang diberikan ke bendanya. Kemudian bendanya akan bergerak ke atas dan akan melambat karena si batu itu memiliki massa yang tadi menurut bunyi hukum 2 Newton itu berbanding terbalik dengan kecepatannya. Kemudian ketika di satu titik itu dia akan balik ke bawah. Kenapa? Karena ada gaya lain yang bekerja dari atas, yaitu gaya gravitasi yang mendorong si batu itu untuk ke bawah. Karena gravitasi itu kan dia ke inti bumi yang bergeraknya atau ke bawah, makanya batunya bakal balik lagi ke bawah dan akan terjadi percepatan karena ada gaya gravitasi yang bekerja pada batu tersebut. Nah, tadi kan kita udah tahu nih tujuan dari praktikuman itu ada apa aja. Sebelum kita masuk ke percobaannya, kita harus tahu dulu nih apa itu hukum 2 Newton. Bunyi dari hukum 2 Newton sendiri adalah percepatan suatu benda itu akan berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut, dan dia akan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Arah percepatannya itu akan mengikuti dari arah gaya yang bekerja pada benda tersebut. Atau kalau misalkan kita gambarkan secara matematis, itu bisa kita gunakan rumus atau persamaan sigma F sama dengan M dikali A. Oke Sobat Pisdas, tadi kan kita udah ngebahas nih seputar hukum 2 Newton. Sekarang aku mau ngejelasin tentang hukum kekekalan energi mekanik. Nah, di modul ini ada 2 tujuan yang harus kita capai. Yang pertama itu memahami perubahan energi potensial benda terhadap energi kinetiknya. Dan yang kedua itu adalah membuktikan adanya hukum kekekalan energi mekanik pada sistem yang ditinjau. Nah, sebelum masuk ke percobaannya, kita harus tahu dulu nih apa itu hukum kekekalan energi mekanik. Sebelum mengetahui apa itu hukum kekekalan energi mekanik atau yang bakal kita singkat HKEM, kita harus tahu dulu apa itu energi. Nah, jadi energi itu adalah kemampuan untuk melakukan suatu kegiatan. Kemampuan di sini itu maksudnya adalah sesuatu yang bisa diukur karena dia itu memiliki satuan yaitu joule. Misalkan contohnya aku mau geserin kursi nih. Nah, untuk geserin kursi itu aku butuh energi sejumlah sekian untuk bisa bikin kursinya bergerak. Jadi energi di sini itu maksudnya adalah sesuatu yang bisa diukur yang ngakibatin suatu benda itu bisa bergerak kayak gitu. Nah, kemudian energi juga punya 4 sifat. Yang pertama ada namanya transformasi energi. Transformasi energi itu adalah perubahan satu bentuk energi menjadi bentuk energi yang lain. Contohnya, misalkan kita mau nyalain radio. Nah, kita itu menggunakan energi potensial listrik untuk menyalakan si radionya. Nah, suara yang keluar dari radionya itu merupakan hasil transformasi energi potensial listrik menjadi energi bumi. Nah, yang kedua itu ada yang namanya transfer energi. Jadi transfer energi ini sifatnya itu universal, bisa berbagai jenis energi. Misalkan contohnya energi panas. Jadi ketika kita misalkan lagi minum teh panas gitu ya, terus pakai gelasnya itu dari logam. Nah, si gelasnya itu bakal ikutan panas karena energi panas yang terdapat di tehnya itu ke transfer ke si gelasnya kayak gitu. Nah, sifat yang ketiga itu ada energi bisa berpindah dari satu benda ke benda lain.
Contohnya, misalkan ada dua bola, yang satu bolanya diem, yang satu bolanya ini ditendang. Kemudian bola yang ditendang ini nabrak si bola yang diam itu. Bola yang asalnya diam ini akan ikut bergerak. Kenapa? Karena energinya itu berpindah dari bola yang bergerak ke bola yang diam. Kayak gitu. Itu contoh dari energi yang berpindah dari satu benda ke benda lain. Dan yang terakhir itu sifatnya adalah energi tidak bisa dimusnahkan maupun tidak bisa diciptakan. Nah, sifat terakhir ini berhubungan dengan tiga sifat sebelumnya, yang berarti energi itu cuma bisa ditransformasikan atau diubah bentuknya, ditransfer, dan juga dipindahkan dari satu benda ke benda lain. Nah, tadi kan kita udah tahu nih apa itu energi. Sekarang kita akan membahas apa itu energi mekanik. Sederhananya, energi mekanik itu adalah hasil penjumlahan dari energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Nah, jadi energi mekanik ini memang energi yang berhubungan dengan gerak suatu benda dan energi yang bekerja pada benda tersebut. Sederhananya tuh kita bisa gambarin atau analogiin dengan kita mau jatuhin bola dari suatu ketinggian. Misalkan kita mau jatuhin bola, nah ketika dia ada di posisi tertinggi, si bolanya ini akan memiliki jumlah energi potensial yang paling besar. Mengapa? Karena dia belum memiliki kecepatan. Karena rumus energi potensial sendiri itu adalah massa dikali percepatan gravitasi dikali dengan ketinggian, di mana di sana nggak ada kecepatan. Sedangkan rumus dari energi kinetik itu adalah setengah mv kuadrat, yang berarti dia itu membutuhkan kecepatan. Sedangkan di titik awal ini si bolanya belum punya kecepatan, makanya F-nya itu ada di posisi maksimalnya karena dia ada di ketinggian maksimal. Kemudian ketika si bolanya itu ada di posisi tengah-tengah, belum menyentuh tanah, nah di situ ada campuran antara jumlah energi potensial dengan jumlah energi kinetiknya. Karena ketika bola itu ada di posisi tersebut, dia sudah memiliki kecepatan, tapi dia juga masih mempunyai ketinggian. Dan ketika bolanya sudah menyentuh tanah, karena sudah tidak ada ketinggiannya, tapi dia masih punya kecepatan karena dia bergerak dari titik sebelumnya ke bawah, itu berarti ketika di posisi itu justru EK-nya lah yang paling tinggi. Nah, dari ketiga titik tersebut, jumlah energi mekaniknya itu tidak pernah berubah, tetapi hanya jumlah energi potensialnya saja dan jumlah energi kinetiknya saja. Itu merupakan proses transformasi dari energi potensial menjadi energi kinetik. Oke, tadi kita udah bahas apa itu energi mekanik, apa itu energi. Terus kita masuk ke yang namanya hukum kekekalan energi mekanik. Sebenarnya tadi udah cukup aku singgung, yaitu energi mekanik gak pernah berubah di titik manapun. Nah, inilah yang disebut dengan hukum kekekalan energi mekanik. Tapi HKM ini bisa terjadi kalau misalkan hanya gaya konservatif yang bekerja pada sistem tersebut, atau gak ada gaya-gaya lainnya yang bekerja. Misalkan gak ada gaya saudara, gak ada gaya-gaya lain, pokoknya yang membuat akhirnya si energi mekanik ini jadi tidak kekal atau hitungannya itu nggak sama gitu. Jadi secara persamaan itu kita bisa menggambarkan kalau energi mekanik di suatu titik atau EM1 itu sama dengan EM2, yang berarti dia itu bersifat kekal selama hanya gaya konservatif yang bekerja pada sistem tersebut. Nah, gimana teman-teman? Udah ngerti belum tentang apa itu hukum 2 Newton dan apa itu hukum kekekalan energi mekanik? Habis ini teman-teman jangan kemana-mana dulu ya, bakal ada teman aku yang ngejelasin tentang lebih lanjut tentang percobaan hukum 2 Newton dan hukum kekekalan energi mekanik. Nah, gimana tadi belajar sama Kak Aisyah? Seru kan? Nah, kali ini nggak bakal kalah seru juga sama saya, adalah Juvin Areptadanu dengan kode asisten FIM. Kali ini saya akan mengajarkan kalian bagaimana cara melaksanakan praktikum hukum 2 Newton dan juga hukum kekekalan energi mekanik. Mari kita mulai. Alat yang kita akan gunakan pada praktikum ini adalah rel udara, kereta, gerbang cahaya, mengandung beban 5 gram, beban 5 gram dan juga 12,5 gram, penghalang cahaya, timer counter, hook, benang, dan juga gambus. Oh iya, yang terakhir ada kompresor udara. Jadi teman-teman, semua alat itu harus kita rawat dan jaga. Jadi sekarang saya akan menyebutkan standar operasional prosedur atau SOP. Yang pertama, untuk posisi photogate pertama diletakkan pada posisi 80 cm dan photogate kedua diletakkan pada posisi 50 cm. Nah, kabel photogate ini tidak boleh dicopot atau dilepas sebelum pengambilan data atau praktikum sudah selesai untuk menghindari mudahnya rusaknya kabel. Yang ketiga, pastikan busa sudah disiapkan untuk menahan penggantung beban yang akan jatuh. Yang keempat, siapkan satu kereta di atas rel udara. Pada saat kompresor udara tidak menyala, maka kereta janganlah menggesek kereta pada rel udara.
Nah, untuk melakukan reset pada timer counter, tombol functionnya dipencet sekali. Tidak perlu mengeklik function mengulang dari bawah sampai ke atas lagi. Setelah selesai mengambil data, matikan kompresor udara melewati tombol. Tidak perlu melepas kabel. Dan juga yang terakhir ketujuh, pastikan hook yang terpasang pada kereta menghadap ke atas agar benang tidak mudah lepas. Untuk memulai praktikum ini, pertama-tama kita akan mencolokkan kabel photogate. Jadi di sini ada dua photogate 1 dan photogate 2. Cara tahu perbedaannya bagaimana? Photogate 1 akan terkena kereta terlebih dahulu, sedangkan photogate 2 akan terkena kedua. Kita buka kabelnya. Nah, jadi di sini ada kabel photogate 1. Pada saat memasang kabel pada photogate 1, ditaruh pada tulisan P1. Dan karena kabelnya berbentuk kayak gini, dimohon sekali untuk berhati-hati pada saat memasangkan kabel pada port yang seperti ini. Bisa dilihat dari kotak plastik kecil yang ada di dalam untuk memasangkan kabel dengan benar. Jadi mohon hati-hati pada saat memasangnya. Nah, ini sudah terpasang pada P1 untuk photogate 1. Sekarang kita pasang pada P2. Diusahakan ya teman-teman pasang P2-nya untuk yang tengah. Jangan e-magnet atau P2 yang ada di pojok. Cukup yang tengah saja. Benar. Nah, ketika sudah, timer counternya bisa dinyalakan. Colok dulu. Nah, jika sudah dicolok ke dengan kabel power, bisa nyalakan. Di timer counter ini, pada praktikum ini kita akan menggunakan function acceleration. Dipencet 1, 2, 3 di acceleration. Ini akan menginputkan 3 data, 1, 2 dan 1 sampai 2. Tapi 1 sampai 2 tidak digunakan. Sebelum itu saya akan taruh di bawah sini. Nah, untuk di sini ada kompresor udara. Kompresor udara ini cukup dicolok lalu dipencet power on jika sudah mulai ingin mengambil data. Selanjutnya di sini akan disediakan gabus untuk menadahi pengangkut beban supaya tidak langsung menabrak lantai. Nah, setelah itu kita untuk praktikum H2N1 akan memiliki beban di bagian penggantung ini sebagai sebesar 15 gram. Tapi ini penggantungnya sudah 5 gram, kita tambahkan 1 gram 5 gram dan 2, ini jadinya 15 gram. Untuk posisi keretanya kita taruh pada posisi 95 cm. Ini bisa dilihat di sini 90, kita posisikan pada 95. Jadi saya taruh di sini sedikit. Udah. Dan hook di sini juga sudah terpasang dengan katrol dan disediakan dengan penggantung beban. Nah, jadi teman-teman, ini juga sudah disiapkan semua. Counter sudah di acceleration. Nyalakan saja kompresor udaranya dan lihat kereta ini tertarik oleh beban. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, datanya kan sudah didapatkan, sudah ditulis juga di papan tulis. Sekarang kita akan mereset. Cara meresetnya cukup pencet tombol function sekali, begini ya. Nah, kembali ke 0. Jadi tidak perlu dipencet berkali-kali dari bawah kembali ke atas, tidak perlu. Cukup pencet function sekali untuk mereset datanya. Nah, tadi kan sudah kita lakukan eksperimen dengan tidak menggunakan beban sama sekali pada kereta. Sekarang kita akan menggunakan satu beban 12,5 gram. Dan kita pasang menggunakan skrup ini, dimasukkan saja seperti ini. Lalu ditaruh dari atas dan dieratkan. Ditaruhnya di bagian bawah supaya tidak tertabrak oleh photogate pada saat melewati ininya. Sudah. Sekarang kita akan menghitung ulang datanya untuk yang menggunakan satu beban 12,5 gram pada kereta. Kita nyalakan saja vakumnya. Nah, kita lihat pergerakan kereta ini apakah mempercepat atau memperlambat.
tadi kita sudah menggunakan satu beban di sini. Untuk eksperimen selanjutnya masih ada 3, 4, dan 5. Nah, di 3 itu kita menggunakan 2 beban, satu di belakang, satu di depan, lalu 3 dan lalu 4 untuk tiap percobaannya. Setelah mengumpulkan data, sudah ditemukan data untuk T1 dan juga T2 pada tabel H2N1. Selanjutnya kita akan mulai pengambilan data pada H2N2. Selanjutnya prosedurnya masih sama dengan tadi, timer counter dan juga keretanya, namun kita tidak menggunakan beban pada kereta, sedangkan kita menambahkan beban pada penggantung beban. Untuk data yang pertama kan 5 gram, jadi kita tidak perlu memasukkan beban 5 gram karena ini penggantung beban sudah termasuk 5 gramnya. Selanjutnya masih sama, kita menggunakan bagian function untuk pengambilan data. Sekarang kita mulai pengambilan datanya untuk H2N2. Kita tadi sudah mendapatkan data menggunakan 5 gram, sekarang kita akan menggunakan 10 gram. Kita tambahkan satu beban 5 gram ke penggantung beban di sini, diputar supaya tidak mudah jatuh. Untuk pengambilan data masih sama, datanya masih ada dari sebelumnya. Kita pencet function untuk mereset data, lalu kita pencet tombol pada kompresor udara untuk menyalakan dan mulai pengambilan data untuk 10 gram. Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan data untuk H2N2. Nah, untuk selanjutnya HKM1 kita ambil data dari H2N1. Jadi nggak usah ngambil data lagi dari eksperimen. Sedangkan misalnya dari H2N1 140, di sini yang dari gram jadi kilogram hasilnya kita buat jadi 0,140. Untuk waktunya juga sama, 79,72 di T1 dan di T2 44,05. Nah, bagaimana kita mendapatkan H1 dan H2? H1 itu kita dapatkan dari 80 dikurangi 16,3. Dari manakah data-data tersebut? Jadi di awal tadi saya sudah jelaskan. Untuk photogate pertama, kita menaruh photogate pertama di sini di daerah 80 cm. Dan untuk 16,3 kita dapatkan dari panjang dari kereta ini. Misalkan saya taruh kereta ini di pojok, di bagian sini ya. Panjang kereta ini adalah 16,3 ya. Nah, untuk H2 kita mendapatkannya sama seperti photogate 1, namun di photogate 2. Di sini kita bisa lihat 50 cm untuk pemosisiannya. Jadi kita taruh saja di sini untuk H1 yaitu 63,7 dan H2 33,7. Nah, untuk pengolahan data dan analisis itu kita lanjutkan di minggu praktikum saja ya teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk hadir di minggu praktikumnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.